Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, subscribe, di share, di komen, terutama di like, di share ya teman-teman ke grup-grup, silakan, supaya saya bisa terus berkarya untuk membuat konten-konten YouTube teman-teman. Ini konten YouTube saya yang selalu saya kerjakan itu adalah konten ekonomi jalanan teman-teman, atau ekonomi jalan, membahas bagaimana di jam-jam saat kapan saja di jalan antar provinsi pergerakan ekonominya bagaimana. Ini menuju teman-teman, ini saya menuju ke jalan provinsi. Ini jam 5.20 teman-teman. Kadang-kala saya malam hari sering sambil melihat pergerakan kendaraan roda 4, roda 6, roda 8, roda 12 di jalan yang mengangkut banyak angkutan ataupun roda pribadi, roda 4 pribadi yang semakin banyak atau tidak, itu teman-teman pergerakannya. Ini akan saya terjemahkan dalam bahasa ekonomi teman-teman ya. Semoga saya selalu memberikan informasi di jalanan ya. Kalau nanti di jalanan informasi ada yang macet, ya bisa diinformasikan kepada teman-teman bahwa jalan ini rusak, jalan ini macet dan sebagainya, atau di jalan ini ada terjadi insiden dan lain sebagainya. Tapi konten yang utama adalah konten pergerakan angkutan bahan pokok maupun angkutan yang lainnya teman-teman. Itu yang selalu saya bicarakan. Ini sekarang saya sudah menuju ke ini. Di depan ini adalah jalan antar provinsi. Ini begitu ramainya teman-teman, lihat ya, pergerakannya sampai ramai sekali. Minggu sore teman-teman, ramai mobil pribadi yang paling banyak teman-teman. Ini segitu banyaknya mobil pribadi, ada ini bus pariwisata, mobil pribadi, wah panjang sekali teman-teman. Ternyata begitu banyaknya teman-teman. Ini kelihatan dari arah pantai teman-teman, lihat ini mobil pribadi semua teman-teman. Ini masih panjang sekali teman-teman. Ini dari arah Trenggalek, Ponorogo dan sekitar Pacitan. Nah, ini dari baru wisata dari mana? Dari area barat ini, dari area barat selatan. Ini teman-teman. Dari arah barat selatan, tapi kalau dari arah Blitar, Kediri, Malang dan lain sebagainya tidak begitu banyak pergerakannya teman-teman. Ini roda 4 masih, ini ada roda 4 juga tapi elep teman-teman. Oke teman-teman, itu begitu banyaknya. Ini mau pulang kelihatannya. Ini kalau dari arah Kediri, Blitar, Malang yang lewat jalur selatan, atau dari Bali, dari Banyuwangi, Jember dan sekitar yang lewat jalur selatan, ini
eh, tidak begitu banyak adanya, kebanyakan ada truk roda 4 ya tidak, pribadi juga ada juga, tapi kelihatan pergerakan ekonomi yang paling banyak adalah ini tadi dari arah Trenggalek menuju Tulungagung, Blitar, Kediri dan seterusnya. Ini kelihatan dari arah barat teman-teman, dari arah Trenggalek, Popoh, Kediri, Tulungagung Selatan, ataupun dari Pacitan ataupun Ponorogo. Itu begitu banyak orang berwisata. Artinya secara pribadi orang jenuh akhirnya wisata. Berarti kalau orang berwisata, spontanitas ekonominya ada, mereka yang berwisata mempunyai lebih ekonominya, pasti lebih penghasilannya lebih, akhirnya dibuat untuk wisata. Itu juga ada yang bukan hanya mobil pribadi teman-teman, ini depan ini adalah elep, artinya juga banyak orang yang menyewa elep, yang dari kumpulan kelompok menyewa elep. Ini juga ada elep, ini kelihatan juga pulang dari wisata dari sana. Artinya ekonomi masyarakat kecil terutama ya, ini pergerakannya dilihat tadi, dari pergerakannya cukup ada kegeliat ekonominya. Spontanitas, kelebihan uang yang terkumpul oleh mereka yang ingin wisata, ada kelebihan digunakan untuk, daripada disimpan, akhirnya digunakan untuk belanja, mulai belanja bensin, mulai belanja di tempat wisata itu, ataupun di perjalanan itu untuk belanja. Artinya pergerakan ekonominya ada, pertambahan pergerakan ekonomi, efeknya ada. Itu teman-teman, itu kalau dari wisata efeknya cukup banyak, yaitu mulai dari tempat wisatanya sendiri, pemerintah daerahnya sendiri itu mendapatkan masukan. Kalau dari tempat wisatanya dapat masukan, masyarakat sekitarnya itu tujuan wisata juga ada pergerakan ekonomi, mulai yang industri kerajinan, UMKM, maupun industri makanan, kuliner. Itu menjadikan ada pergerakan ekonomi karena sudah dibukanya PSBB ini. Ini artinya di bulan Desember ini ternyata teman-teman orang berwisata di kelihatannya ini kelihatan di gitu ramai panjang teman-teman, di tempat-tempat mulai wisata alam, wisata buatan, ini kelihatan cukup pergerakannya cukup banyak sekali. Oke teman-teman, ini tadi yang dari arah selatan ini, belakang saya itu masih panjang sekali teman-teman. Ini dari arah utara teman-teman, ini pergerakannya ada gerakan ekonomi ini, membawa barang-barang, mengangkut barang, maupun ini kendaraan roda 6 ini banyak mengangkut barang-barang bahan pokok. Tapi ternyata juga banyak yang pulang dari arah sana, nggak tahu dari wisata kemana, saya kurang tahu. Artinya wilayah dari Trenggalek, Tulungagung Selatan, Ponorogo dan lain sebagainya, ada yang keluar pengen wisata di luar wilayah itu, misalkan ke Kediri, misalkan ke Malang, misalkan ke Banyuwangi, misalkan ke Bali dan lain sebagainya. Ini waktunya mereka pulang. Itu teman-teman, ini jam 5.28, pergerakannya cukup ada peningkatan akselerasi pergerakan roda 4 teman-teman, mobil pribadi terutama. Ini ini cukup ramai sekali.
Moga-moga pergerakannya seperti ini terus rutin, terus bergerak. UMKM atau usaha kecil menengah ini di tingkat masyarakat ini bisa menumpang ekonomi nasional, sehingga karena jumlahnya di masyarakat cukup banyak, sehingga yang kuartal yang keempat ini pertumbuhan ekonominya negatif. Semoga di awal kuartal pertama, di semester pertama atau kuartal pertama di bulan Januari tahun depan ini pertumbuhan ekonominya bisa lebih jadi positif, karena kemarin masih negatif teman-teman. Tapi dilihat dari pergerakan-pergerakan yang lainnya, mulai dari pergerakan ekspor mulai tumbuh, pergerakan impor mulai tumbuh, pergerakan GDP-nya ternyata justru turun nih teman-teman ya. Ini kelihatan begitu banyaknya ini dari arah berlawanan teman-teman. Ini saya nggak bisa terlalu teman-teman leluasa kencang karena padat sekali. Itulah teman-teman, ini harapan kami, harapan saya, harapan pemerintah dan negara ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang mengkritik dan mencemooh, yang karena mengkritik bukan karena profesionalisme, karena mengkritik karena dendam, sakit hati, ini mengatakan bahwa Indonesia itu akan runtuh, bangkrut dan sebagainya. Ternyata tidak teman-teman. Ini masyarakat bawah menengah, masyarakat kecil di pedesaan maupun di perkotaan yang kecil-kecil tetap aja bertahan. Tidak terjadi krisis seperti tahun 98. Ini teman-teman ya, pergerakan stabilitas inflasinya cukup stabil, terus nilai produksi dari 9 bahan pokok ini juga tetap stabil, tidak ada kenaikan, tidak ada kelonjakan harga-harga. Ini ternyata cukup membuat pertumbuhan ekonomi makin baik. Biarpun sekali lagi ada tadi kemarin hari Sabtu Menteri Sosial juga terjaring OTT oleh KPK, sebelumnya Menteri Perikanan. Ya kalau memang korupsi apa boleh buat, ya harus ditangkap. Ini memang uang rakyat ya teman-teman ya. Ini kita nggak usah membela, ini harus diselesaikan biar uang-uang rakyat ini bisa dikembalikan kepada rakyat, bisa membuat efek ekonomi yang lebih baik gitu ya. Kalau sekarang pabrik-pabrik atau ekonomi besar, pabrik-pabrik itu masih mengalami stagnanisasi atau stagnan pergerakan pertumbuhannya, ya wajar-wajar saja. Yang kemarin yang masih sifatnya manual, masih sifatnya belum mau bergerak lebih cepat pada pertumbuhan kebutuhan masyarakat saat ini, yang sifatnya penjualan secara online dan sebagainya, akan tertinggal semuanya teman-teman. Ya ada yang beberapa toko-toko itu tutup, wajar-wajar saja. Tapi kalau saya lihat di orang beli melalui online itu tambah pertumbuhannya semakin pesat ini. Itu oke teman-teman, itu saya melihat dari hari ke hari seperti itu. Ini kalau di minggu seperti ini teman-teman, masyarakat yang berwisata ini cukup banyak sekali pulang dari wisata. Ini tempat juga ramai sekali itu teman-teman, tempat oleh-oleh alhamdulillah cukup ramai sekali. Berarti artinya pertumbuhan memang pertumbuhan ekonomi ini bulan depan ini
Ini saya kira menjadi positif ini karena ditopang oleh UMKM yang kuat, UMKM yang, karena UMKM ini sekarang sudah mulai bergerak di marketingnya, sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, bergerak di online seperti itu teman-teman. Jadi spontanitas pekerja-pekerja yang di UMKM itu akan bertahan untuk hidup, bahkan semakin pesat pertumbuhannya. Itu yang saya lihat teman-teman. Optimisme itu harus kita bangun. Gitu panjangnya teman-teman, lihat ini dari lampu merah ini ada kurang lebih 100 meter lebih, 500 meter ini. Kalau dari pertumbuhan ini kayu masih tetap terus berlanjut, tetap kayu. Oke teman-teman, ini sekarang sudah mulai menuju kota, artinya jalur antar provinsi yang lewat dari kota tidak begitu banyak. Saya cukupi sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share supaya saya selalu bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan supaya cepat menuju subscribe-nya 1000, minimal 1000, supaya bisa saya selalu untuk membuat konten yang live gitu. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.